Bikin eksperimen apaan itu ya? Oh, lampu jeruk. Ih, bagus banget. Bikin aja. Aku udah siapin jeruk sunkist. Jadi cara bikinnya aku sambil lihat di video tadi, well. Pertama sunkist seset-seset, kopet-kopet. Intinya kita ambil dagingnya. Dan kita sisakan jerawat-jerawat dari jeruknya, well. Wah, jembinya nyangkut. Sisa selai doang tuh jembinya. Coba seset-seset, kopet-kopet lagi. Mungkin sebelahnya kita dapat sumbunya. Alah, si curut ini malah jong semuanya, guys. Semoga aja bisa kebakar lah ya, walaupun sehelai cembi doang ini. Sebagai bahan bakarnya itu olive oil. Nah terus kita sundut begini guys pakai api. Kita nggak boleh ngejum api guys karena melanggar panduan. Intinya ini gue sundut pakai api. Sekali dua kali aku akal-akalin. Aku pastikan semoga kebakar ini ya. Alah, susah banget guys. Udah effort banget. Kelapa di dalam freezer ya? Oh, tentunya beku banget, itu keras ya. Tuh kan bener-bener alot banget. Iya tuh bagus banget. Dibikin apaan itu ya? Coba bikin Ini aku dapat kelapa muda lumayan besar loh. Aku taruh di freezer 2 hari. Nah, hasilnya tuh jadi kayak gini tuh, guys. Dia tuh di freezer 2 hari 2 malam tuh jadi kayak layu gitu, well. Ya udah kita buka-buka aja. Ini kita bener-bener kayak membongkar besi. Keras banget, sumpah. Udah ada yang kepocel. Jadi es batu tuh bener. Tuh kan kepocel lagi. Oh, jadi kayak salju gitu, well. Udah langsung kita buka-buka aja semuanya. Kalau semuanya kebuka tuh hasilnya jadi bagus banget tuh. Tapi dingin banget loh. Udah asal bawa pulang rumah, pengen aku makan aja. Dicoba masukin ke mulut mungil. Manis banget. Kelapa ini di depan kamera jadi menyala banget putih. Kamera jadi buram gitu kena pantulan cahaya, kelapa jadi es. Tapi jujur ini enak loh. Apaan ini? Diserut-serut. Ditambahin apa itu susu ya? Enak banget itu, seger. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin buah-buahannya, well. Ada melon hijau, melon oranye, dan semangka merah. Pertama melon hijau kita belah. Jelek banget melon hijaunya. Langsung aku kopet-kopet aja kulitnya. Lanjut ke melon oranye. Melon oranye cakep banget loh. Lanjut ke semangka aja. Semangkanya begini juga. Kopet-kopet juga kulitnya. Nah udah jadi langsung aja taruh di freezer. Aku di freezer sekitar 3 harian gitulah. Lanjut kita siap-siapkan aja alat-alatnya. Lalu kita serut-serut begini aja, well. Diparut-parut menggunakan parutan keju. Dari melon oranye ganti melon hijau. Terus diparut-parut sampai tangan kram. Lanjut ke semangka merah. Parut-parut sampai tangan kram. Karena masih terasa dingin buah-buahan ini, well. Setelah udah menggunung kita buang-buangin biji-biji semangkanya. Sebelum peres jeruk lemon tuh lupa ngevideoin nuangin susu kental manis ini, guys nih. Ini tuh udah dikasih susu kental manis, guys ya. Ini tuh enaknya makanya di cuaca yang panasnya marong-marong gitu, well. Masukin ke mulut mungil tuh, lumayan enak loh. Seger banget asli. Cuman agak linu karena dingin itu, guys. Dicoba yuk di rumah. Kentos kelapa di India bener-bener jadi konsumsi loh. Kelihatannya enak banget loh. Oh, di sana kentos kelapa dijual-jual ya. Tapi emang bener-bener enak banget loh. Aku jadi ketagihan, well. Tapi numbuhnya kayak berakar-akar gitu ya. Kayak serem gak sih? Sampai rumah aku langsung buka-buka aja. Ini kentos kelapanya bener-bener sempurna banget. Tuh, gede-gede banget kan. Bisanya jadi kentos kelapa ini awalnya air kelapa, guys. Nah, terus tuh dia jadi mengental dan membeku seperti ini, well. Dan berubahlah jadi kentos kelapa. Daging kelapa itu jadi kelihatan tipis. Nah, ini yang paling bagus dan yang paling gede. Tuh, guys, kelihatan cantik ya. Masukin aja ke mulut mungil. Enak banget, manis, renyah. Jadi kayak berasa makan kapas, tapi mengandung air gitu, well. Jadi dia tuh ditekan kayak busa gitu, kayak ada rongga-rongga anginnya. Rasanya manis dan khas banget rasanya. Es cendol. Kemarin aku bikin es cendolnya rusak, well. Oh, jadi aku bikin lagi Aku tuh udah searching guys, gimana caranya bikin cendol yang bagus. Jadi tepung beras putih, tepung tapioka, terus bubuk nutri gel. Terus cara pembuatannya tuh kayak kemarin aja sih, well. Guyur air, kasih pasta pandan, aduk-aduk sampai banyak begini tuh, well. Nah, setelah udah jadi, masukin ke plastik segitiga. Nah, siapkan es batu di mangkok gede. Nah, terus cetak-cetak pretet-pretetin begini tuh. Bagus banget tuh hasilnya, guys. Bening tuh kan. Nah, kemarin tuh aku ngambil cincau, guys. Langsung bikin cincau sekalian buat buka puasa. Cuci tangan, bikin cincau pakai air mineral, remes-remes pakai tangan aja. Nah, kalau udah sepa begini langsung aja kita saring, well. Lanjut kita diamkan sampai mengeras.
Makasih Well rekomendasinya. Aku coba pakai ABC klepon biar langsung jadi nih takjil viralnya. Nah cincau udah kesat. Cendol juga langsung dituang-tuang aja coy. Siapkan 2 gelas cendol dan cincau kita masukin semuanya. Nah setelah itu masukin kopi ABC kleponnya. Ini tuh nggak usah pakai apa-apa lagi guys. Manisnya, wanginya, sedapnya pas banget. Tinggal tambahin es batu aja lalu diaduk-aduk. Ini bener-bener rasanya majito banget Well. Jam udah menunjukkan buka puasa. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Bener-bener seger banget dan enak banget. Semangka. Oh, dibikin apa lagi nih serutan semangka? Kayaknya seger banget itu. Lecat banget, bikin aja. Langsung aja aku belah semangkanya, Well. Aku belah-belah jadi kayak merucut begini. Aku coba bikin 2 potong aja lah ya. Biar nggak sumpak banget biji-bijinya aku buang-buangin. Nah, udah bersih kan ya. Langsung aja aku taruh di freezer. Ini aku taruh di freezer 2 hari 2 malam loh. Nah aku siapin bahan-bahan serutnya. Masih biasa aku pakai serutan keju. Semangka beku kita serut. Serutannya cukup buat segelas aja. Aku pakai gelas yang jumbo aja. Serutan semangka kita keruk lalu taruh di dalam gelas. Masukkan juga es batu. Ini tuh intinya bikin yang seger gitu guys. Aku pakai jeruk nipis, aku belah 2 aja. Lanjut diperes-peres di sini, Well. Tahap berikutnya tuangkan soda. Di sini aku pakai Sprite, guys. Aduk-aduk sampai merata dulu. Nah ini udah jadi, tinggal kasih perintilan-perintilan aja. Tambahin potongan jeruk nipisnya sedikit. Nah, siap dinikmatin. Tanpa babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Seger banget. Tapi asem. Tapi pas banget loh diminum di cuaca yang panasnya marong-marong ini, Well. Kentos kelapa. Di kampung saya tuh susah banget nyari kentos kelapa. Di sini kok banyak banget loh. Wow. Kentosnya gede-gede banget. Kayak salju ya. Coba makan kentos kelapa lagi aja. Tontonnya kelapa yang udah numbuh begini, Well. Aku nggak bisa ngupasnya, nggak punya alatnya. Aku minta tolong sama tukang es kelapa muda suruh ngupasin. Belum sampai kelar udah pada pecah loh. Wow. Langsung belah aja pakai pisau begini. Dibuka tuh. Wow. Dia warna putih agak krem-kreman gitu, Well. Kentos kelapa ini emang enak banget, nagih banget. Jadi aku bela-belain jauh-jauh nyari kentos kelapa. Kelapanya jadi kayak gini tuh. Rasanya kayak kapuk, manis sedikit, terus luar yang kuning itu asin. Dipotek tuh bener-bener kayak kapas begini tuh. Coba aku pers, ada airnya nggak ya? Ada tuh. Tuh kan jadi bentukannya kayak gini, kentos. Kelapa cengkir atau kelapa masih muda ini, apa mau bikin rujak kayak gini lagi guys? Bukan lah. Pokoknya dari kelapa cengkir atau kelapa muda ini aku mau bikin yang seger-seger. Wow, cakep banget, dalamnya warnanya pink. Ini dagingnya bener-bener bagus banget loh. Pertama aku tuang-tuang dulu air kelapanya, Well. Ini kelapanya seger, rasanya manis. Nah terus kelapa mudanya aku belah jadi 2 gini. Bener-bener warnanya indah banget. 5 buah aku jadi belah-belah 2 semuanya. Nah airnya aku saring dan tuang lagi di panci kecil. Dan aku pakai Nutrijel yang rasa kelapa muda. Dan tuang-tuangkan aja di air kelapanya tadi. Aduk-aduk sampai merata. Kita rebus bener-bener sampai mendidih banget. Lalu tuang-tuangkan ke batok kelapanya. Jadi ini isinya 10 guys. Udah semuanya diamkan sampai kesat. Nah ini udah kesat guys. Coba aku kerok. Dan ternyata bisa langsung kecongkel begini, Well. Ini kayak kolang kaling gak sih? Langsung masukin ke mulut mungil aja. Ini jauh lebih enak dari buah kolang kaling, buah lontar. Seger, ini buat diet cocok banget loh guys. Manis dari kelapa mudanya tuh rasanya lebih enak banget. Kalian bisa coba deh, bener-bener ini enak banget, sumpah. Apaan itu? Bagus banget ya? Lucu banget. Oh, kelapa muda kayaknya. Taruhin es krim itu ya. Enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin kelapa mudanya yang udah dikupas-kupas. Ini airnya di dalam masih penuh loh. Aku teguk aja, Well. Kurang ajar, bahasa kuyup semua tuh. Aku malam-malam beli kelapa muda loh. Dikupas 2 gagal semua. Butuh perjuangan banget untuk ngupas-ngupas kelapa muda ini, Well. Dan yang ketiga kalinya berhasil. Tadi diteguk muncrat-muncrat, jadi aku tuang di gelas aja. Tuangkan bubuk agar-agar, sedikit bubuk jelly, tambahin gula biar ada manis-manisnya. Tambahin sedikit pasta kelapa muda. Tuangkan air secukupnya, aduk-aduk lalu godok sampai mendidih. Nah, aku masukinnya pakai corong. Agar-agar yang udah mendidih lalu tuangkan di sini. Ternyata pada rembes tuh, sialan. Masuk ke kulkas biar kesat.
Teret, akhirnya udah kesat. Langsung aja dibelah jadi 2 dulu. Wow, bagus banget, Well. Langsung aja kita iris-iris pelan-pelan. Iya, emang harus pelan-pelan banget, takut copot agar-agarnya tuh. Akhirnya pelan-pelan tuh jadi bisa tuh kayak gini. Walaupun gak tebel banget. Nah, aku tata di piring hijau, lalu aku siapkan es krimnya. Aku sekop-sekop aja taruh di atasnya. Aku gak pakai madu, ini es krimnya udah manis banget. Teret, siap disantap, Well. Percobaan 1, masukin aja ke mulut mungil. Pada copot tuh kan. Padahal rasanya tuh biasa aja, gini aja tuh kan. Coba aku campurin dengan es krimnya. Ini kan ribet, meleset mulu, kampret banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Kacau semua. Tapi enak loh. Rice paper. Dicelupin ke batok kelapa. Oh, maksudnya ini pengganti daging kelapa. Enak banget itu kayaknya. Iya, coba bikin aja. Langsung ke tempat tukang kelapa muda, beli 1 dipotes atas bawahnya aja. Karena di rumah aku bakal potes sendiri, Well. Potesnya pelan-pelan begini takut airnya muncrat. Nah, ini masih kurang lebar. Jadi aku lebarin lagi pakai pisau. Air kelapanya masih penuh, guys. Nah, siapin rice papernya. Penasaran loh dengan rasanya loh. Aku gunting jadi 2 aja. Lanjut aku celup-celupin ke kelapa mudanya. Rice papernya aku pakai 3 atau 4 lembar aja. Kebanyakan takut gak enak, jadi mubazir deh. Celup sebentar aja tuh udah lentur begitu, Well. Wow, jadi kayak bihun gak sih? Cuma melebar gitu ya. Masukin ke mulut mungil tuh emang rasanya kayak bihun, Well. Jadi rasanya kayak bihun perpaduan sama air kelapa gitu. Tapi air kelapanya bener-bener seger banget loh. Smoothies banana itu ya, rasa coklat itu enak. Bikin aja. Juga siapin brocisnya sebagai topping nanti. Ini pisang yang udah beku dari freezer, guys. Ini buat takjil enak banget, mantep. Pisang potong begini aja. Masukin ke blender bubuk coklat, susu UHT, kurma dan vanila ekstra. Langsung kita blender aja begini. Lanjut tuang ke gelas aja. Bikinnya simple, cocok banget buat buka puasa. Takjil tuh emang harus yang manis-manis begini, Well. Buat toppingnya brownies crispy, cocok banget sejoli ini. Taruh di atasnya. Tuh, jadi sebagai topping aja, guys. Lalu dicocol aja begini. Masukin aja ke mulut mungil. Emang pas banget buka puasa pakai ini. Tebel browniesnya, tebel happy-nya. Brownies crispy nomor 1 di Indonesia. Yang paling enak, paling crispy, paling sehat. Kelapa cengkir lagi. Oh, itu enak banget, rujak loh. Kemarin tuh aku sering banget ngerujak ini jadi ketagihan mulu, Well. Ini kelapa cengkirnya lumayan mahal, guys. Karena dalamnya tuh warnanya pink kayak gini tuh. Ini aku belum pernah yang ngerasa warna pink ini. Tapi kelihatannya kayaknya manis loh ini. Coba aku belah aja. Nah, di dalamnya tuh kayak gini, Well, tuh. Coba aku belah lagi, ini kayak cakep banget tuh. Penasaran rasanya gimana ya? Rasanya sama, guys. Nah, aku cocolannya pakai sambal instan aja yang begini. Kayaknya ini enak banget, gurih, manis gitu. Masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh enak banget, gurih, manis, pedes gitu. Bikin cendol buka puasa ya. Oh, bikinnya pakai es batu. Bahannya apaan mulu itu ya? Pakai pasta aja ya. Kayak gini mah gampang bikinnya. Dibang gini-gini doang. Ih, enak itu bikin. Siapkan tepung beras dan tepung tapioka. Kayaknya cuma 2 bahan begini doang kan. Sebelum digodok kita campurin aja di 1. Tambahin garam aja sedikit. Pasta pandan juga aku pakai juga. Nah, guyur air secukupnya aja, Well. Lanjut kita konsrang-kansreng aja dengan api normal. Tapi punya gua kok kasar ya begini. Tambahin air lagi biar lembut. La ilaha illallah, kok makin begini sih hasilnya? Pada menggerinjil begini. Ya udah aku masukin aja ke plastik, coy. Tuh kan kayak gini tuh. Coba aku cetak-cetak aja ke batu es. Tapi lumayan bagus tuh hasilnya. Tuh kan. Ih, jelek. Ya udah aku mau bikin gula arennya Nah gitu aku cairin aja gula arennya. Aduk-aduk sampai mencair seperti ini aja, Well. Supaya makin sedap aku tambahin kopi hitam. Yaudah tuang-tuangin aja kopi, santan, gula yang udah mencair, cendol masuk. Allahu Akbar. Jelek banget ini cendolnya ya. Udah mau isa, aku mau icip-icipin buat buka puasa. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Gak enak banget. Coba aku cicipin kuahnya ya. Gusti, gak enak banget. Udahlah, males banget gua.